Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina ya syafi'al khalqi salatu wassalamu alaika wal ali ya khairul anam Rabbul karim wa anta dzu khuluqin adzim fashfa'lana indal karim ya ghawth salamu alaika bi'idznillah wanzur la ya sayyidi natraf musilatul hadratil aliyah amma ba'd. Pengajian Al-Hikam Kuliah Wahidiyah minggu ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikrah. Tiada sesuatu yang begitu memberi manfaat kepada hati atau jiwa seperti halnya uzlah, di mana hati atau jiwa dapat masuk ke dalam medan tafakkur. Sesuatu yang begitu memberi manfaat kepada hati, maksudnya sesuatu yang mensucikan hati, suci dari kelalaian, suci dari godaan menjauhkan diri dari Tuhan. Uzlah artinya menyendiri, tidak bercampur gaul dengan manusia, mencil, menyendiri dari keramaian untuk memperoleh ketenangan dalam medan tafakkur. Di dalam keramaian pergaulan hidup sehari-hari, otomatis orang tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh dari berbagai bidang yang mengganggu ketenangan dan kemurnian tafakkur. Tafakkur atau pikir-pikir menggali soal-soal yang mendorong pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakkur menggali soal-soal yang mendorong perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi soal-soal yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakkur sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah. Jatuh fil khair. Di dalam uzlah, kesempatan untuk tafakkur seperti itu lebih banyak dan lebih menjamin kemenangan jiwa, sebab tidak banyak terganggu oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun dari dalam. Pengaruh dari masyarakat dan dari makhluk lain pada umumnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tafakkur sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah, kama fil khair." Tafakkur satu saat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Dapat dibayangkan betapa besarnya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia berupa daya fikir seseorang. Satu saat tafakkur saja lebih baik dari 70 tahun ibadah lahiriah. Di dalam Al-Quran banyak firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan kerja otak. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, dan sebagainya. Banyak. Tapi ini tidak berarti kita lalu harus tafakkur saja, tidak. Dan tidak melaksanakan ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah harus tetap dijalankan menurut semestinya. Dan bidang tafakkur jangan ditinggalkan. Seorang ibu dari zaman sahabat yaitu Ummu Darda, ketika ditanya apakah amal-amalnya Pak Abu Darda yang paling afdol, beliau menjawab tafakkur. Mengapa tafakkur digolongkan pada ibadah yang paling afdol? Di sini dikatakan, li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqaiqil asya'i wa ila ta'zimillahi wa ta'zimi kullu ma yurdi fayaf'aluhu wa tahqiri kulli ma yuskhituhu fayajtabahu wa yatalli'u bihi ala khafayan nafsi wa makayida adui wa ghururid dunya wa yata'arrafu bihi wujuhal khiyali fi taba'udi anha wa yaslamu bihi minal afati an-nasi'ati an mukhalatihi ahliha ila akhirih. Sebab tafakkur menggali, menyelidiki dengan pikiran, dengan hati nurani. Lalu dia dengan tafakkur itu mengetahui hakikat segala sesuatu. Ini baik, itu jelek. Ini manfaat, itu fitnah atau merugikan. Merah atau putih, itu semua dapat diketahui dengan jalan tafakkur.
juga dapat diketahui dengan jalan tafakur. Bagaimana mengagungkan Allah, bagaimana mengagungkan segala sesuatu yang diridhai Allah, kemudian melaksanakannya dengan konsekuen dan tepat. Bagaimana seharusnya mengecam soal-soal yang dibentu, dimurkai Allah, kemudian berusaha menjauhi atau mencegah dengan tafakur. Akan dapat tampak dengan jelas negatif-negatif dirinya. Daya upaya imperialis nafsu yang akan menjerumuskan dirinya dan bujukan-bujukan pengaruh duniawi, mengetahui apakah ini atau itu betul-betul sama luar dan dalamnya. Bukan imitasi. Apakah benar-benar lillah billah dan li rasul rasul atau gadungan? Itu dapat diketahui dengan tafakur. Dengan begitu dia akan selamat dari ekses-ekses atau kejadian-kejadian buruk yang timbul dari adanya pergaulan dan percampuran di dalam masyarakat umum. Tafakur itu ada macam-macam. Ada tafakur abidin, tafakurnya orang ahli ibadah, yaitu senantiasa menggali manfaat atau kebaikan ibadah. Pahalanya di akhirat terutama. Atau kebaikannya ibadah. Umpamanya sembahyang. Sembahyang itu ibadah badaniah. Lahiriahnya yang paling baik. Di dalam sembahyang ada takbir, mengucapkan Tuhan, ada tahmid, ada kiroahnya, ada tasbih, memasucikan, dan ada doa-doa permohonan, ada zikir, ada salawat, dan lain-lain. Banyak sekali kita sudah memaklumi isi pada sembahyang, pada sholat. Di dalam sholat, di dalam sembahyang, terkumpul ibadahnya bermacam-macam malaikat. Seperti kita maklumi, malaikat ibadahnya sendiri-sendiri. Ada yang baca tahmid saja, ada yang baca zikir saja, yang baca tasbih saja, seterusnya. Masing-masing satu macam bentuk ibadah. Sebagian besar itu terkumpul di dalam sembahyang. Di samping itu dengan digali pula fadilah-fadilah kebaikan sembahyang dan pahala-pahalanya. Dengan demikian tergerak hatinya untuk rajin dan giat untuk melaksanakan amal-amal ibadah lahir. Itu tafakurnya abidin, orang-orang ahli ibadah. Contoh lain misalnya sholawat. Sekalipun ada ibadah lain yang lebih baik daripada sholawat misalnya, tapi sholawat punya ciri khas yang tidak terdapat pada ibadah lainnya sholawat. Antara lain, ciri khas sholawat yaitu spontan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Di samping memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali paling sedikit dan dimohonkan oleh Rasulullah SAW sendiri kepada serta para malaikat. Membaca sholawat mengandung dua fungsi. Pertama, ya sholawat itu sendiri berhubungan penghormatan kepada Rasulullah SAW, dan yang kedua zikir berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu membaca sholawat berarti ingat atau zikir kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ibadah lainnya sholawat tidak begitu. Kemudian tafakur yang berhubungan dengan fadilahnya sholawat. Tafakur akhlak. Begitu juga akhlak-akhlak yang baik yang harus ditafakuri. Orang yang baik akhlaknya di samping diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh masyarakat, dan pada umumnya di antara hal-hal yang menentukan bagi sesuatu amal dan atau perjuangan adalah akhlak. Banyak orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Tapi begitu juga sebaliknya, banyak orang yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab akhlaknya yang bejat. Banyak, banyak. Pokoknya tafakur mengenal fadilah dan kebaikannya akhlak dan ibadah-ibadah lain. Tafakur, semakin banyak yang ditafakuri, semakin banyak pengaruhnya yang baik-baik dan positif bagi kejernihan jiwa seseorang. Tafakur bab dunia atau materi misalnya. Tafakur berdasarkan teori-teori atau kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman sejarah misalnya. Dunia itu sesuatu yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang mengejar dunia atau melampaui batas. Firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha." Ya Allah.
Ketahuilah, sesungguhnya manusia melampaui batas. Sungguh atau hak manusia senantiasa berlarut-larut apabila dia sugih atau kaya berlimpah-limpah harta dunianya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai masuk ke dalam kubur. Kamu semua, hai umat manusia pada umumnya, atau sebagian besar, senantiasa terpincut oleh berlomba-lomba soal dunia, sampai kamu mati dicabut oleh malaikat Israel. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan hanya senda gurau dan main-main belaka. Itu semua menjadi bahan tafakur terhadap dunia. Di samping itu, orang yang punya dunia semakin banyak, semakin repot luar maupun dalamnya. Dan semakin khawatir mengalami kerugian, khawatir kecurian atau ditipu, atau dihambur-hamburkan pegawainya dan lain-lain. Di samping itu lagi, pada suatu waktu dipisah, dijauhi oleh dunia atau meninggalkan dunia dengan paksaan. Di samping itu ada dawuh, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha adab. Dunia yang halal, sekalipun halal, tapi tetap dimintai pertanggungjawaban. Dan wa man husiba udziba. Barang siapa yang dimintai pertanggungjawaban berarti disiksa. Yang haram ya otomatis tetap haram. Itu belum lagi kalau disalahgunakan. Jelasnya, cara mencari dunia itu kalau melalui jalan halal masih akan dimintai pertanggungjawaban. Belum lagi mengenai pengeluaran atau penggunaannya. Di samping itu tadi ditinggalkan atau meninggalkan dengan paksa. Dipaksa oleh maut atau kehancuran misalnya. Lah itu otomatis kalau orang banyak tafakur tentang dunia lalu tidak berlarut-larut mengejar dunia atau berkurang di dalam ngongso-ngongso cari dunia, tafakur kepada dunia umpamanya sekarang kaya, besoknya sudah melarat banyak. Sekarang kaya, sebentar lagi ditinggalkan oleh kekayaan itu atau meninggalkan kekayaan itu dengan paksaan, maut. Ya. Tafakur soal keremajaan. Kalau orang terutama para remaja mau tafakur soal-soal keremajaan, dapat buahnya yaitu menghindarkan soal-soal yang merugikan dan dapat mengambil manfaatnya segala sesuatu yang ditafakuri. Kalau orang mau tafakur betapa nikmatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Diberi hidup senantiasa, diberi senantiasa dapat mendengar, dapat melihat, senantiasa dapat bernafas, senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi iman dan Islam, diberi sadar, diberi bisa menyadari kesalahannya, diberi dapat mengedoki, mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Otomatis orang yang semakin banyak tafakur soal pemberian, semakin banyak tanggapannya, semakin senang, semakin menghormat kepada si pemberi, semakin mendalam tafakurnya kepada nikmat-nikmat. Semakin mendalam tanggapannya, semakin mendalam terima kasihnya kepada pemberi. Itu banyak-banyak tafakur. Tafakur itu penting. Bahkan tafakur itu kunci daripada segala keadaan yang menonjol. Para hadirin hadirat, bukan hanya dalam bidang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di segala bidang tafakur memegang peranan penting. Tanpa menggunakan mental manusia tidak bisa maju. Tanpa menggunakan akhlak manusia tidak bisa maju. Maju dalam segala apa yang dikerjakan atau yang dicita-citakan. Penemuan-penemuan baru atau kemajuan-kemajuan di bidang ilmiah, bidang teknologi, bidang sosial dan lain-lain. Bidang perdagangan, bidang kesehatan dan sebagainya adalah buah dari tafakur. Adanya kemajuan sejarah dunia yang pada zaman purbakala masih dalam keadaan sangat primitif yang sederhana sekali. Zaman batu, sebelum ada zaman besi, orang masih seperti hewan umpamanya. Lalu semakin lama semakin maju.
Sehingga dalam abad 20 ini sudah begitu setinggi langit kemampuan umat manusia, dapat naik ke planet, ke bulan, dan dapat menggali dan menemukan mesin-mesin yang serba modern, serba otomatis. Semuanya itu modal yang paling pokok adalah tafakkur, menggali. Begitu juga berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pokok adalah tafakkur. Adapun bidang lain merupakan pelaksanaan dari buahnya tafakkur itu. Bidang lain harus dilaksanakan sepenuh mungkin. Tapi justru hal itu merupakan hasil dari tafakkur. Tidak boleh hanya tafakkur saja, tidak boleh. Tidak boleh beranggapan bahwa karena tafakkur sudah mendapatkan sesuatu yang baik, lalu tidak melaksanakan sesuatu yang baik hasil tafakkur itu. Kalau sudah diketahui yang baik, tapi tidak dijalankan, sudah diketahui yang jelek, tidak dijauhi, apa gunanya tafakkur? Jadi buah dari tafakkur yaitu dapat memilih barang yang baik dan menjauhi soal-soal yang buruk, dapat memanfaatkan dan sebagainya. Itu hasil tafakkur. Orang umumnya dalam keadaan perselisihan, itu umumnya merasa benar sendiri-sendiri. Tapi kalau orang mau tafakkur dengan tafakkur yang objektif, tahulah dia di mana duduk salahnya yang sesungguhnya. Tapi terkadang sudah tafakkur dan sudah menyadari, tapi karena kuatnya dorongan nafsu sehingga tidak taat kepada tafakkur, tidak mengindahkan buah atau keputusan dari tafakkur atau pertimbangan hati, malah barangkali para hadirin hadirat, umat dan masyarakat sebagian besar tahu, menyadari, tapi pengertian dan kesadaran itu masih jauh kalah dari pengaruh nafsu. Nafsu mereka masing-masing. Ya sudah mengerti dan menyadari bahwa nafsu ini begini begitu, tapi masih terlalu kalah. Para hadirin hadirat, dalam keadaan yang kritis, yang gawat ini, di samping ya soal tafakkur terus kita tingkatkan, kita sempurnakan, kita haluskan, kita harus banyak-banyak berdp-dp kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini usaha lahiriah. Usaha tafakkur begini begitu. Umumnya umat dan masyarakat tahu soal yang jelek, tahu soal yang baik. Lalu ini merugikan orang lain atau menguntungkan orang lain. Ini pada umumnya tahu. Tapi malah justru mereka tahu itu, para hadirin hadirat, mengetahui dari pengertian berpikir, itu malah justru digunakan untuk mencari jalan agar supaya keinginan nafsunya terpenuhi. Para hadirin hadirat, ya maaf, mari para hadirin hadirat menggunakan tafakkur untuk koreksi, dan dalam pada itu mari memperbanyak tadallu, berdp, merasa banyak dosa, berdp-dp kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dikatakan bahwa di antara syarat-syarat menjadi wali abdad itu harus memikir 4 soal, yaitu 1, uzlah seperti yang baru kita bahas. 2, diam. Memang soal bicara atau perkataan atau pembicaraan, banyak orang yang dibunuh karena omongannya. Orang dipenjara karena pembicaraannya. Pokoknya banyak soal omongan menjadi sumber kejatuhan seseorang. Banyak orang yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala sebab omongannya banyak. 3, lapar. Begitu juga soal lapar. Adanya nafsu berkobar-kobar, nafsu apa saja, terutama nafsu bahimiyah, nafsu sabuiyah, nafsu syaitoniyah, itu karena keadaan kenyang atau tidak lapar. Karena kenyang lalu mendorong kepada nafsu, karena itu disyaratkan lapar. Keadaan lapar, daya tahan terhadap nafsu lebih kuat. Keempat, berjaga atau melek, ya tahajud dan sebagainya. Terus jadi kalau orang kenyang maka lalu nafsu bahimiyahnya menjadi semakin kuat. Nafsu amarahnya semakin kuat. Sabuiyahnya nafsu dan banyak lagi nafsu semakin kuat. Dan mengakibatkan banyak udur, banyak tidur. Orang tidur berarti umurnya tidak berguna, hilang begitu saja.
Itu tadi uzlah atau menyendiri, diam tidak banyak bicara, lapar dan melek berjaga. Itu setengah daripada syaratnya menjadi wali abdal. Wali itu ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan abdal, itu termasuk diantara wali kelas berat, abdal. Wahada kulluhu fi haqqil muridil ladhi yasluku binafsi fa in kana tahta tarbiyatin syaikhin fala budda min mukhalatihi wa mukhallatatil ikhwani alladhina yu'inunahu ala suluki tariqi fa idza dhahabat ru'unatun nafsihi wa sara minal arifina fala tadurruhu mukhalatul khalqi ajma'in li'annahu hina idzin la yara ghairallahi ta'ala. Demikian itu tadi bagi orang-orang yang tidak ada yang menarbiyah, tidak ada pembimbingnya. Tapi kalau ada yang mentarbiyah harus berkumpul atau bergaul dengan orang yang menarbiyah atau membimbing, yaitu al-kamil mukammil. Harus menyerah bongkokkan kepada orang yang menarbiyah. Hidup matinya, pokoknya jiwa raganya, segala sesuatunya harus diserahkan bongkokkan. Tapi dalam berkumpul bergaul itu tentu ada adab-adab yang harus dipenuhi. Antara lain jangan sampai berlaku beradab yang tidak berkenan di dalam hati orang yang beri tarbiyah. Menjauhi perbuatan-perbuatan atau cara-cara yang tidak berkenan, tidak mengenakan kepada tarbiyah. Pokoknya kalau orang banyak tafakurnya akan tahu ini merugikan, ini kurang lemah, ini kebanyakan, ini kurang banyak dan sebagainya. Itu kalau orang mau niteni atau meneliti. Dan di samping kepada gurunya yang membimbing juga berkumpul dengan kawan seperjuangan. Kalau orang sudah bebas dari imperialis nafsu, otomatis dia termasuk minal arifin, biar bercampur gaul dengan orang-orang sejagat yang tidak ada apa-apa, campur atau tidak sama saja, tidak terpengaruh kecuali oleh Allah saja. Lebih-lebih akhir-akhir ini banyak sekali acara-acara yang mempengaruhi soal benda yang mengkilat, tahu kawan berpakaian mengkilat dan sebagainya, terpengaruh, kepengin. Tapi kalau orang sudah bebas dari imperialis nafsu, biar campur orang sejagat, benda yang mengkilat tidak terpengaruh, malah mempengaruhi, dapat memanfaatkan. Para hadirin hadirat, barangkali pengalaman yang sudah dialami di dalam Wahidiyah seperti yang sama-sama kita rasakan, kita boleh malah dianjurkan berkumpul, awal bergaul dengan syarat fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat supaya berkumpulnya itu dimanfaatkan untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Buat pribadinya sendiri dan orang lain yang diajak berbicara atau dipergauli. Lebih-lebih akhir-akhir ini orang lain akan berkumpul, akan mencil, mengasihkan diri itu sulit, banyak resikonya. Atau andai kata sudah dapat menyendiri, menjauhkan diri dari orang ramai, kok itu bisa bertanggung jawab kan juga belum. Malah terkadang sebaliknya. Orang mencil itu memanfaatkan antara lain seperti yang baru kita bahas, yaitu mau menggunakan pikirannya dan menjauhi masyarakat. Pikirannya digunakan untuk menggali apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak tepat melaksanakannya, di situ ada kerugian-kerugian yang tidak sedikit. Misalnya soal uzlah atau menyepi. Entah di goa selomangkling, entah di dalam kamar, kerugiannya antara lain ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis tidak dapat memiliki, tapi dia belum memiliki. Otomatis ilmu yang diridhai Subhanahu wa taala atau ilmu-ilmu yang mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia tidak memilikinya. Kalau tidak kumpul dengan masyarakat atau ilmu-ilmu yang menjauhkan diri pada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak mengetahui, itu tidak dapat diperoleh kalau dia uzlah, menyendiri dari masyarakat ramai. Atau mungkin juga di dalam uzlah itu kalau tidak tepat lalu salah guna, sekalipun tidak diucapkan dalam hati, terutama di lisan, dia ngebleng, mencil, tidak berkumpul orang, itu ada rasa supaya dia terhormat. Tidak. Itu mungkin saja terjadi.
Sebab syirik khafi itu lebih halus daripada segala yang halus. Maka kalau tidak betul-betul teliti, mudah sekali kemasukan syirik khafi tidak merasa. Yang ya sekalipun billah gampang diucapkan lisan, tapi penerapannya dalam hati jauh lebih berat daripada ucapan lisan. Atau sekalipun billah di hati, apakah sesungguhnya sudah betul-betul billahkah atau belum? Itu harus senantiasa dikoreksi, diteliti yang jelimet. Jadi di dalam wahidiyah tidak seperti apa yang diterapkan di dalam pengajian ini. Sebab di samping berat, ia hanya dapat melaksanakan oleh 1-2 orang. Soal uzlah menyendiri dari orang banyak. Wahidiyah itu sifatnya perjuangan. Perjuangan untuk umat dan masyarakat tidak hanya untuk perorangan saja, tapi di samping untuk perorangan, untuk umat dan masyarakat. Kita harus seusaha sekuat mungkin. Yang mudah-mudahan para hadirin hadirat, perjuangan kita, perjuangan fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membawa fadl yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam wahidiyah dianjurkan untuk berhubungan dengan umat dan masyarakat dalam segala bidang. Tapi dengan syarat supaya berhubungan itu dimanfaatkan untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bagi masing-masing kita dan bagi mereka yang kita ada hubungan. Di samping itu antara lain disebutkan, yaitu setengah dari firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu akhin aw sahibin la yuwaziruka an mabarrati fa huwa laka adu. Nabi Musa alaihissalam antara lain diperintah menyendiri dan diberi peringatan seperti di atas. Maksudnya semua orang, saudara atau kawan yang tidak mendasari persaudaraan atau perkawanan itu dengan prinsip tolong menolong kepada Allah, kepada apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu maksiat atau musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tahsyab, jangan berkawan. Di dalam Quran kita sering mendengar atau membaca yang maksudnya kurang lebih bahwa besok di akhirat akan ada suatu peristiwa di mana antara orang yang bersaudara atau berkawan ketika di dunia menjadi saling bermusuh-musuhan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang yang bertakwa. Kecuali mereka-mereka yang mereka berteman atau persaudaraan itu didasari takwa atau didasari fafilu ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, kita mengadakan koreksi-koreksi yang menyeluruh. Bagaimana keadaan kita hubungan dengan pengajian pagi ini? Kalau mengikuti cara wahidiyah, kita persilahkan mencari kawan dan hubungan. Tetapi kita harus tahu, kita harus tinjau apakah hubungan-hubungan kita di dalam kita punya hubungan-hubungan itu, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Itu perlu senantiasa kita koreksi, kita tafakkur, dan kita laksanakan apa-apa yang menjadi kesimpulan dari kita punya tafakkur itu. Kalau belum memenuhi syarat, berarti kita mengalami kerugian. Dan bagi yang belum memenuhi syarat harus terus kita tingkatkan. Bagi yang sudah memenuhi syarat harus terus kita tingkatkan. Kita tingkatkan cara-cara hubungan kita dan dalam kita tasyakur, mensyukuri apa-apa yang kita peroleh. Tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada sesama yang ada hubungan hak dengan nikmat-nikmat yang kita peroleh. Kalau orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kumpul dengan segala makhluk tidak apa, tidak terpengaruh, tapi yaitu tadi, kita harus taqdimul aham fal aham. Di tempat lain dikatakan bahwa orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia senantiasa fi hadratillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam kuliah wahidiyah kalau tidak salah disebutkan qalbul arifi hadratullahi wa hawa'uhu abwabuha faman taqarraba ilaihi bil qurbil mulaimi lahu tilka hadrah. Hati orang arif billah, orang yang sadar kepada Allah itu merupakan hadratullah. Dan
anggota panca inderanya merupakan pintu-pintu hadratullah. Maka barang siapa hubungan mendekat kepada arif dengan hubungan dan cara-cara pendekatan yang tepat, terbukalah baginya hadratullah itu. Orang yang sowan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus beradab. Yang sungguh-sungguh beradab. Setengah daripada adab yaitu diam. Diam, menunduk, hatinya menunduk, matanya juga jangan sampai jelalatan. Matanya ditundukkan, hatinya ditunggukkan, mata hatinya yang harus menunduk. Wajahnya hati harus menunduk, telinga hati harus ditutup, disumpet. Para hadirin hadirat, kiranya pengajian pagi ini cukup sekian dulu. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada penyiar pusat. Mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaatnya sebanyak-banyaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.